Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai kebijakan dan inovasi dalam pembelajaran. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 13 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Aurastia Maharani yang berNIM 2305115 selaku moderator. Lalu ada rekan saya Dian Nurlela yang berNIM 2307148, serta Nadira Rahmawati yang berNIM 2303619. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi pembelajaran. Adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan yaitu 1. Kebijakan dan inovasi model pembelajaran. Yang kedua yaitu kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu ada contoh produk inovasi pembelajaran. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Jadi yang pertama ada model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif merupakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang baru dan kreatif dalam memfasilitasi proses belajar siswa. Model ini didesain untuk mengoptimalkan pengalaman belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, keterlibatan, dan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran inovatif. Yang pertama ada aktif dan partisipatif. Model pembelajaran inovatif mengedepankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Jadi, siswa itu didorong untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti melakukan eksplorasi, menciptakan, dan berdiskusi. Guru berperan sebagai fasilitator atau pemandu untuk mendukung siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Model pembelajaran inovatif memusatkan siswa sebagai fokus utama pembelajaran. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan minat dan kemampuan siswa. Guru berusaha untuk memahami siswa secara individual dan memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi. Model pembelajaran inovatif mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi digunakan untuk akses informasi, meningkatkan interaksi dan kolaborasi, serta memperkaya pengalaman belajar. Hal ini dapat melibatkan penggunaan perangkat mobile, platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, multimedia interaktif, dan alat pendukung teknologi lainnya. Lalu selanjutnya ada 6 macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual. Model ini mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga materi pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Di sini guru menciptakan situasi pembelajaran yang mirip dengan situasi kehidupan nyata agar siswa itu dapat mengaitkan dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks yang nyata. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran inquiry. Model ini menekankan pada proses penyelidikan dan penemuan oleh siswa. Jadi siswa itu didorong untuk mengembangkan pertanyaan, mengumpulkan data, dan mencari jawaban melalui eksperimen observasi atau penelitian. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa dalam proses ini. Yang ketiga yaitu model pembelajaran ekspositori. Model ini didasarkan pada pengajaran langsung oleh guru, di mana guru itu secara sistematis menyampaikan informasi kepada siswa. Guru bertindak sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi. Metode ini meliputi ceramah, presentasi, dan demonstrasi. Model yang keempat yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model ini menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka itu dihadapkan pada suatu masalah yang nyata atau kompleks yang harus mereka pecahkan. Di sini siswa bekerja secara aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut, mengidentifikasi sumber, dan mencari solusi dengan bimbingan guru.
Model yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif. Model ini menekankan pada kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di sini, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah, mengembangkan proyek, atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kolaborasi antar siswa ini ditekankan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial. Lalu, yang terakhir yaitu model pembelajaran project-based learning. Model ini melibatkan siswa dalam proyek atau tugas berbasis proyek yang memerlukan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Di sini siswa itu bekerja secara mandiri atau dalam berkelompok untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang relevan dengan materi pembelajaran. Materi selanjutnya adalah kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat, bahan atau teknologi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah agar pesan atau informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami lebih mudah oleh peserta didik. Sedangkan inovasi media pembelajaran adalah upaya pengembangan, pembaruan, atau penciptaan media baru dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, kreativitas, dan pendekatan modern agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan mudah dan mendalam melalui media yang lebih interaktif. Selanjutnya, karakteristik kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Yang pertama, menarik dan memotivasi. Hal ini berkaitan dengan dirancang agar menarik secara visual, mudah digunakan, dan mampu meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, meningkatkan interaktivitas. Hal ini berkaitan dengan mendorong siswa untuk terlibat aktif, bukan hanya menjadi penerima materi saja, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam proses belajar. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, media inovatif dapat membantu siswa belajar lebih cepat, mudah dipahami, dan bisa diakses kapan saja. Yang keempat, mengandung unsur kebaruan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan pendekatan, alat, atau teknologi yang belum umum digunakan dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu aplikasi media pembelajaran inovatif sebagai sarana penunjang pembelajaran dan membuat media pembelajaran. Yang pertama, Quizizz. Quizizz merupakan platform kuis interaktif yang memungkinkan pembuatan kuis, jajak pendapat, dan presentasi yang menarik. Siswa dapat bergabung melalui kode dan menjawab pertanyaan secara langsung, baik secara individu maupun dalam mode tim. Hasilnya pun bisa langsung dilihat. Yang kedua, Heyzin. Heyzin merupakan alat untuk mengubah dokumen PDF menjadi flipbook digital yang menarik dan interaktif. Sangat berguna untuk menyajikan materi ajar, buku digital, atau portofolio siswa dengan tampilan yang lebih hidup. Yang ketiga, Google Sites. Google Sites merupakan platform pembuatan situs web sederhana dan gratis dari Google. Pendidik dapat membuat situs kelas atau proyek dengan mudah, mengintegrasikan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dokumen, dan bahkan kuis dari Google Forms. Yang keempat, Smart of Creator. Smart of Creator atau SAC merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan aplikasi Android tanpa coding, sehingga orang yang tidak mempunyai basic pemrograman juga bisa menggunakannya. Yang kelima, YouTube. YouTube merupakan platform berbagi video terbesar di dunia yang kaya akan konten pendidikan. Pendidik dapat mengunggah video pembelajaran sendiri atau memanfaatkan jutaan video edukatif yang sudah ada untuk memperkaya materi ajar. Yang keenam, Canva. Canva merupakan alat desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat berbagai materi visual yang menarik, seperti presentasi, infografis, poster, lembar kerja, dan bahkan video singkat. Terdapat banyak template yang bisa disesuaikan.
Yang ketujuh, Voltoon. Voltoon merupakan platform untuk membuat video animasi dan presentasi bergerak yang menarik dan interaktif. Cocok untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih visual dan menghibur. Yang kedelapan ada WordWall. WordWall merupakan platform yang menyediakan berbagai template interaktif yang dapat diubah menjadi berbagai jenis aktivitas pembelajaran, seperti mencocokkan, kuis, teka-teki silang, dan permainan. Pendidik dapat dengan mudah menyesuaikan konten sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu contoh produk inovasi pembelajaran. Yang pertama ada aplikasi pembelajaran. Media pembelajaran aplikasi Android menjadi pilihan untuk dibuat dan dikembangkan oleh para guru di era digital ini, mengingat anak-anak di era digital sangat familiar dengan handphone. Salah satu cara yang mudah untuk membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android yaitu dengan menggunakan aplikasi Smart App Creator atau SAC, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu website interaktif. Website merupakan salah satu platform digital yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, website juga merupakan media yang bisa menyimpan banyak materi pembelajaran dibandingkan dengan media lainnya. Salah satu cara yang mudah untuk membuat website yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Sites seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu buku digital. E-book merupakan sebuah buku dalam versi digital yang menyajikan informasi berupa teks, gambar, maupun bentuk multimedia lainnya yang dapat dibuka melalui laptop, komputer, atau smartphone. E-book menjadi salah satu media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Cara membuat e-book yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva untuk desain tampilannya dan dipublish menggunakan web issue berbentuk flipbook. Yang keempat, video pembelajaran. Video pembelajaran tidak hanya memperkaya metode pengajaran, tetapi juga membuat pembelajaran lebih mudah dan fleksibel bagi siswa, terutama untuk topik-topik yang mungkin sulit dipahami dengan metode pembelajaran konvensional. Cara membuat video pembelajaran yaitu dengan menggunakan aplikasi Canva untuk desain tampilannya dan diedit menggunakan aplikasi CapCut atau Insert. Oke, baik. Jadi pemaparan materi kali ini dicukupkan. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi, model pembelajaran inovatif adalah pendekatan kreatif yang berfokus pada keaktifan siswa, pemanfaatan teknologi, dan metode pembelajaran modern seperti kontekstual, inquiry, expository, problem-based learning, kooperatif, dan project-based learning. Media pembelajaran inovatif mendukung proses ini dengan alat yang interaktif, menarik, efisien, dan sesuai perkembangan zaman, seperti Quizzes, Canva, dan YouTube. Produk inovatif yang dihasilkan antara lain aplikasi pembelajaran, e-book digital, dan video edukatif yang membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan.